Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Waktu yang singkat ini, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing diri kita yang tidak lama ini, maka hendaknya kita manfaatkan, kita gunakan untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan rasa juga kualitas keimanan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tiada kenikmatan yang hakiki melainkan kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, belum lama ini, sekitar 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, terjadi lagi dan lagi penistaan, pelecehan terhadap kitab suci kita, kitab suci Al-Quran di Swedia, yang mana barangkali meskipun sudah terjadi 2-3 pekan yang lalu, namun ini masih terus bergulir, yang dilakukan oleh salah satu politikus dari Denmark dan Swedia, itu Rasmus Paludan, yang mana ia tidak hanya membakar Al-Quran itu secara terang-terangan di public area, namun juga justru pembakaran itu, penistaan itu, pelecehan itu seolah-olah mendapatkan dukungan, dilegalkan oleh pemerintah dengan bukti adanya penjagaan, namun tidak adanya penghalauan, tidak adanya bagaimana caranya agar upaya itu tidak dilakukan, namun justru dijaga. Dan yang lebih parahnya lagi, ia sesumbar. Jika tuntutannya, jika keinginannya tidak diwujudkan agar bisa bergabung dengan NATO, dengan organisasi militer politik internasional itu, maka ia akan melakukan aksinya itu setiap hari Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah hari suci kita, hari raya kita, hari raya sepekan kita, yang mana ini adalah penistaan murakkab, sudah melecehkan Al-Quran, juga melecehkan hari suci kita. Lantas apa yang kita lakukan sebagai umat muslim? Apakah diam saja? Apakah tenang-tenang saja? Apakah adem ayem saja? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apa yang panjenengan lakukan, reaksi apa yang jenengan tunjukkan ketika melihat postingan, ketika melihat
edaran berita itu. Ada salah satu video yang beredar itu mengatakan bahwa orang yang membela agama Islam, orang yang membela Al-Quran itu adalah orang yang bodoh. Yang mengatakan orang Islam di video itu bertiga memakai kopiah, dan saya yakin itu adalah santri. Dengan dalil apa? Agama Al-Quran tidak perlu dibela, karena Allah sendiri yang akan membela. Allah tidak perlu dibela. Iya, memang betul. Terlebih dalam surat Al-Hijr ayat 9 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami jugalah yang akan memeliharanya. Mengapa Allah menggunakan dhamir inna, kami, bukan inni? Karena sejatinya lah Allah ingin mengajak kita sebagai hambanya, mengajak kita sebagai umatnya agar senantiasa peduli bahwa memang Allah yang menjaga Al-Quran, yang menjaga kemurniannya, menjaga kesuciannya dari gangguan orang-orang kafir, baik ingin merubah teksnya. Sudah berkali-kali teks Al-Quran itu ingin dipalsukan, ingin dihapuskan, tapi karena barokahnya orang-orang yang menghafal Al-Quran tidak pernah berhasil. Dari dulu hingga saat ini tidak pernah berhasil upaya itu. Bahkan ada orang-orang liberal yang mengatakan, ngapain hari gini? Sudah zaman media sosial, sudah zaman IT, apa-apa serba canggih, sudah adanya teknologi, tidak perlu lagi menghafalkan Al-Quran. Untuk apa? Bahkan hampir kita sedikit yang sudah menggunakan mushaf Al-Quran, menggunakan Quran kertas itu. Banyak dari kita membaca Al-Quran dari HP, tidak ada masalah. Namun justru dengan kecanggihan itulah, disitulah justru peluang penghapusan, kegangguan daripada orang-orang yang tidak senang dengan Al-Quran dengan sangat mudah. Ketika kita tidak hafal Al-Quran, dari mana kita tahu ayat yang kita baca itu betul? Jangankan ayatnya hilang, hurufnya atau harokatnya disalahkan sedikit saja, kita tidak akan tahu Al-Quran yang kita baca itu masih asli atau tidak, masih otentik atau tidak, masih mutawatir atau tidak. Maka justru di era yang serba IT, yang serba canggih ini, disinilah masing-masing dari kita harus memiliki jiwa, semangat untuk senantiasa membaca, menjaga, menghafalkan, dan juga mengamalkan isi ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu. Sudah banyak negara-negara yang memboikot daripada Swedia dan Denmark ini. Ada Turki, ada Mesir, ada Mauritania, ada Pakistan, dan lain-lain. Bahkan Universitas Al-Azhar Kairo menyerukan umat Islam untuk memboikot produk-produk daripada Swedia. Apa sajakah produk-produk mereka? Dalam hal fashion mereka memiliki produk yang namanya H&M. Di Surabaya banyak H&M, X&M. Dalam hal perabotan rumah tangga ada IKEA. Dalam hal media mereka punya Skype. Dalam hal otomotif mereka punya Volvo. Al-Azhar mengajak, menyerukan kita sebagai umat Islam untuk memboikot itu. Andaikan tidak, baiklah, kita tidak memboikot secara ekonomi, meskipun Al-Azhar telah menyerukan itu, karena bagaimanapun ekonomilah yang membuat mereka dikdaya. Dengan ekonomi, dengan uang itu mereka bisa melakukan apapun, mereka bisa sombong dengan uangnya sehingga mereka bisa melakukan apapun itu. Namun apa? Kita sebagai umat Islam Indonesia yang ada di Surabaya ini, yang jauh dari Swedia, yang jauh dari Denmark itu, apa yang kita lakukan? Jihad apa yang kita lakukan?
yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai umat Islam tidak terima atas pelecehan yang dilakukan oleh orang kafir itu. Setidaknya kita jihad bil qalbi, dengan hati kita. Setidaknya hati kita ingkar, hati kita tidak terima adanya perlakuan pelecehan, perlakuan penistaan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang dibakar itu. Minimal kita ingkar. Jangan sampai kita melihat di media sosial kita, di Instagram kita, di TikTok kita, di Facebook kita, di WA kita, terlintas di HP kita. Kita melihat, namun kita merasa biasa-biasa saja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalau hanya sekedar bil qalbi saja, kita tidak bisa menghadirkan rasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus bagaimana lagi? Kita harus berjihad dalam agama ini. Atau setidaknya kita berjihad dengan bil yadi atau bil jari kita, dengan jempol kita. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hal lain, kita cepat ngetik, cepat mengambil sikap dengan komentar. Terlebih lagi komentar netizen plus 62 ini, Masya Allah, banyak yang menyenangkan, namun juga banyak yang menyakitkan. Setidaknya kita jihad bil yadi, bil jari kita, dengan tangan kita, dengan jari kita. Postinglah, komentarlah, menunjukkan bahwa kita, diri kita tidak terima akan hal itu. Jangan sampai kita melihat itu, kemudian kita tidak ingkar di dalam hati kita, kemudian kita tidak pernah atau belum pernah sama sekali dalam 3 minggu ini menunjukkan postingan kita di media sosial kita yang barangkali lebih banyak isinya pamer dunia kita, makanan kita, barang-barang kita, namun tidak ada sama sekali postingan di mana kita menunjukkan sikap kita, pembelaan kita terhadap agama kita. Maka pada momentum yang singkat ini, mari kita menunjukkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci kita, petunjuk kita. Jangan sampai Al-Quran yang menjadi petunjuk umat Islam menjadi apa yang biasa kita baca, yang sedang kita usahakan untuk dihafalkan, namun di tempat yang sama Al-Quran dilecehkan oleh orang lain. Meskipun kita bersyukur di mana Al-Quran, di mana agama Islam direndahkan, maka disitulah kelak agama Islam akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbukti di mana tempat Al-Quran, di mana tempat Islam direndahkan, maka semakin banyak orang yang penasaran dengan ajaran, dengan isi Al-Quran, sehingga disitulah banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah, kemudian ia memeluk agama Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan momentum adanya pelecehan penistaan ini menjadikan diri kita masing-masing umat Islam ini semakin cinta dengan agama Islam, semakin sayang dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wa ansurhum ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi rohingya ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi uwaighur ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi Palestin ala aduwika wa aduwihim wa ansur muslimi Indonesia ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'izzil islam wal muslimin واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن. اللهم عافنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.